الحديث الثاني قال رحمه الله قال الإمام المقدسي الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Allah nggak akan menerima salat salah seorang kalian jika berhadas hingga dia berwudu. Saya ulangi terjemahannya. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian jika berhadas hingga dia berwudu. Baik. Hadis pertama menunjukkan syarat diterimanya salat adalah dengan niat. Hadis kedua menunjukkan syarat diterimanya salat adalah apa? Wudu. Salah. Taharah. Apa bedanya? Salat tanpa wudu, sah nggak salatnya? Tergantung. Kalau dia punya taharah, nggak wudu pun sah. Hati-hati bahasa para ulama, bahasa fuqaha. Yang jadi syarat sahnya salat itu bukan wudu, tetapi taharah. Kalau dia tahir dari hadas besar dan hadas kecil, sah salatnya. Tetapi kalau dia tidak tahir, maka tidak sah salatnya. Berarti bagaimana dengan kalimat wudu? Wudu itu dalam keadaan untuk memberikan taharah dia ketika ahdas. Lihat hadisnya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa. Kalau dia berhadas, tidak diterima salatnya hatta yatawadda. Kalau hadasnya hadas besar, hatta yaghtasil, hingga dia mandi. Gharibul hadis. Kita lihat kalimat-kalimat dalam hadis ini. Pertama kalimat la yaqbalullah bisighatin nafi, dengan bentuk nafi. Wa huwa ablagh minan nahi, dan itu lebih tinggi daripada nahi. Nahi itu larangan, nafi itu peniadaan. Mana lebih tinggi? Yang lebih tinggi kata beliau, yang ablagh adalah nafi. Nafi nggak ada fi'il amr. Allah tidak menerima salat. Baik. Tetapi itu lebih tinggi daripada nahi. Jangan kamu salat hingga berwudu. Limadha? Li'annahu yatadamman an-nahya wa ziyadah. Karena dia mengandung larangan dan lebih. Mengandung larangan dan ada tambahan lain. Nafi haqiqat syai', menafikan hakikat sesuatu. Allah tidak menerima salat. Ini larangan. Jangan salat tanpa taharah. Sekaligus menerangkan bahwa kalau kamu salat tanpa taharah nggak diterima salatnya. Baik. Berarti an-nahi itu ablagh, an-nafi ablagh min an-nahi karena yatadamman an-nahi wa ziyadah. Penafian, peniadaan itu lebih tinggi karena dia mengandung larangan sekaligus ada tambahan lain. Ada ziyadatu ilmin, ada ziyadatu ilmin. Yang kedua, kalimat ahdatsa. Maknanya ay hasala minhu al-hadas. Terjadi padanya hadas. Ma huwa al-hadas? Al-hadas huwa al-kharij min ahadi sabilain. Hadas adalah apa yang keluar dari dua jalan, al-qubul wad dubur. Al-qubul yang di depan, dubur yang di belakang. Dua jalan keluar. Aw ghairihi min nawaqidul wudu, dan lain-lainnya dari pembatal-pembatal wudu. Wa fil asl al-hadas al-idza. Asal katanya hadas itu adalah idza, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak bagus. Sehingga disebutkan secara am oleh para fuqaha dengan kalimat al-kharij min as-sabilain atau min ahadis sabilain. Pokoknya yang keluar dari dua jalan. Yang ketiga, kalimat al-hadas wasfun hukmi miqdaru qiyamihi bil a'dha
يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. Hadas itu adalah wasfun hukmi, gambaran hukum yang ukurannya atau muqaddar qiyamuhu bil a'dha, muqaddar qiyamuhu bil a'dha, yang dianggap ada pada tubuh kalian. Di nahwu sering kan ada kalimat muqaddar, fathah muqaddarah. Apa itu kata muqaddarah? Pokoknya dianggap ada situ, tapi nggak kelihatan dia. Sama, yang namanya hadas wasfun hukmi. Kamu sudah istinja, sudah bersih, tapi belum wudu, kau berhadas. Mana hadasnya? Dari ujung nafas ujung kaki nggak ada perbedaan apa-apa. Dengan buang air kecil tadi nggak ada perbedaan. Iya, memang nggak kelihatan, tapi dia muqaddarun qiyamuhu 'ala al-a'dha, dianggap ada, muqaddar pada tubuh kamu. Karena itu adalah wasfun hukmi, gambaran hukum bahwa engkau dalam keadaan masih belum tahir, engkau dalam keadaan muhdits, berhadas, walaupun tidak tampak bekas-bekasnya. Nah, bekas pada dua lubang tadi sudah istinja, sudah bersih, tapi belum wudu, tetap berhadas. Maka disebutkan di sini wasfun hukmiyun muqaddarun qiyamuhu bil a'dha, gambaran hukum yang dianggap tegak pada anggota badan. Yamna wujuduhu min sihhatil ibadah, yang keberadaannya menghalangi sahnya ibadah. Ibadah yang mana yang terhalangi sahnya? Ibadah yang masyrutah laha taharah, ibadah yang disyaratkan padanya taharah. Ibadah yang disyaratkan padanya taharah. Apa saja ibadah yang disyaratkan taharah? Salat di antaranya. Apa lagi? Tawaf. Apa lagi? Puasa. Tidak. Puasa kamu buang air besar, buang kecil dalam keadaan tetap kamu puasa, tidak batal puasanya. Dari masyrut at-taharah. Baik, yang sedang kita bahas karena babnya adalah salah. Maka tentunya contoh yang sangat jelas adalah pada salat. Tidak sah kalau dia dalam keadaan berhadas. Manal ijmali asy-syari' al-hakim arsyada man arada salah. Pembuat syariat yang sangat hikmah membimbing orang yang ingin salat. Alla yadkhula fiha illa ala halin hasanah. Untuk tidak masuk pada salat tersebut kecuali dalam keadaan yang sangat baik. Wahai atin jamilah, dalam bentuk yang bagus, dalam keadaan yang bagus. Liannaha as-silah al-wathiqah bain Rabbi wa 'abdihi. Karena itu merupakan hubungan yang sangat erat antara seorang hamba dengan Rabbnya, antara Allah dengan hambanya pada salat itu. Maka harus dalam keadaan baik, fi halin hasanah wa hayatin jamilah. Wa yatariq ila munajatih, dan salat itu adalah jalan untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Lidza amarahu bil wudu, oleh karena itu Allah perintahkan untuk berwudu. Wa taharah fiha, dan taharah. Wa akhbarahu annaha mardudah ghair maqbulah bighairi dzalik, dan mengkhabarkan bahwasanya enggak diterima salat tersebut, enggak diterima dan mardudah, tertolak, bighairi dzalik, tanpa adanya taharah. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Baik, mafhum? إذن ما يستفاد من هذا الحديث؟ ما يؤخذ من هذا الحديث؟ أخذنا فوائد جمة، منها أن صلاة المحدث لا تقبل. Yang pertama jelas, dengan dalil ini tidak diterima salatnya orang yang muhdits. Salat al-muhdits la tuqbal hatta yatatahhar min al-hadatsain, hingga dia bersuci dari dua hadas, akbar wal asghar. Hadas al-akbar bil ghusli wa hadas al-asghar bil wudu'i. Harus bersuci dari dua hadas besar dan kecil.
Hadas yang besar dengan mandi, hadas yang kecil dihilangkan dengan wudu. Yang kedua, annal hadatsa naqidun lil wudu. Bahwa yang namanya hadas membatalkan wudu. Wa mubtilun lis-shalah, dan membatalkan salat. Sedang salat tiba-tiba ahdas, maka batal salatnya. Sekaligus batal wudunya. In kana fiha, kalau dia dalam salat. Al-thalits al-murad bi'adami qabul huna adamu sihhati shalah. Makna tidak diterima dalam hadis ini, maknanya tidak sah. Wa adamu ijza'iha, adamu ijza'iha, dan tidak diberi pahala, tidak dianggap sudah salat. Ini untuk membedakan. Jadi mereka-mereka yang salat tetapi dalam keadaan kusala, tidak qamu ila salat salu qamu kusala, atau salat dalam keadaan lalai, an salatihim sahun. Kadang-kadang mencapai keadaan salatnya la yujzi, tidak mendapatkan pahala apa-apa, tapi dia sudah sholat, ya kan? Sudah sholat, artinya nggak perlu diulangi, sudah sholat. Kalau masalah yang sedang kita bahas berbeda dengan ini. Orang yang riya tadi sholat, bagaimana sholatnya? Kalau sampai mengalahkan niat asalnya, maka tidak mendapatkan pahala. La yujzi. Tapi apakah sah atau apakah dia dianggap sudah sholat? Dianggap sudah sholat. Berbeda dengan orang sholat tanpa wudu, muhdits. Engkau belum sholat, ulangi sholat. Jadi berbeda. Ada dua keadaan. Ada yang batal sholatnya harus diulangi, ada yang sholatnya dianggap sudah sholat tapi nggak dapat pahala. Ini ada perbedaan. Tapi sekarang yang sedang kita bahas yang mana? Yang nggak dianggap sholat dan harus diulangi, atau yang hanya nggak dapat pahala tapi sudah dianggap sholat? Yang pertama. Maka dikatakan al-murad bi'adamil qabul huna, yang dimaksud tidak diterima adalah tidak sah sholatnya. Wa adamu ijza'iha, dan tidak mendapatkan pahala apa-apa. Sholat tanpa rukun-rukun tidak sah atau tidak diterima? Gak pakai sujud, gak diterima karena rusak sholatnya, gak ada rukun-rukunnya. Maka irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembali kau salat lagi, kau belum salat. Tapi kalau salat sudah sempurna, semua rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, semuanya sudah, tapi dia lalai, bagaimana? La yujzi, hanya tidak mendapatkan pahala, tapi dia sudah salat. Nah, yang keempat, al-hadis yadullu ala anna tahara syartun li sihhati shalah. Yang keempat, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa taharah adalah syartun li sihhati shalah. Perhatikan, syaratnya bukan wudu, syaratnya taharah. Taharah adalah syartun li sihhati shalah. Idzan hasalna haditsaini atau hasalna min haditsain syartain li sihhati shalah. Kita mendapatkan dari dua hadis ini dua syarat sahnya salat, yaitu al-ikhlas yang pertama, yang kedua adalah taharah. Kita akan mendapatkan yang berikutnya insyaallah. Taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.